Jokowi larang ekspor CPO, Menteri Pecatan ikut bawel. Memimpin negara sebesar Indonesia memang tidak mudah, karena negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, selain bisa jadi potensi juga bisa jadi tantangan yang harus ditaklukkan. Mengatur sedikit orang umumnya lebih mudah dibandingkan harus mengatur banyak orang. Begitu juga dengan masalah yang melibatkan 1-2 orang lebih simpel, jika harus melibatnya ratusan apalagi ribuan orang. Salah satu masalah saat ini yang menjadi PR besar bagi pemerintahan Presiden Jokowi adalah masalah minyak goreng. Barang ini termasuk 1 dari 9 bahan pokok yang sangat penting bagi masyarakat. Keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Mayoritas rakyat Indonesia memasak makanan dengan menggunakan minyak goreng, apalagi masyarakat yang mempunyai mata pencaharian yang ada unsur minyak gorengnya, seperti restoran, tukang gorengan, warteg, camilan, makanan ringan, makanan anak, dan sebagainya. Jika minyak goreng bermasalah, mereka pun terpengaruh oleh masalah tersebut. Sekarang ini minyak goreng sedang bermasalah. Terkait polemik minyak goreng ini, sebenarnya pemerintah mulai awal tahun 2022 sudah menggulirkan berbagai program. Namun masalah minyak goreng yang menyangkut hajat hidup jutaan rakyat ini tidak kunjung terselesaikan. Ketika program minyak murah pemerintah dilaksanakan, justru menimbulkan masalah baru, yakni kelangkaan. Di berbagai daerah masyarakat justru mengeluh kesusahan mendapatkan komoditas tersebut. Ketika harga murah, barangnya malah menghilang. Di pasar modern, rak-rak yang biasanya jadi etalase produk minyak goreng lebih sering terlihat kosong saat pemerintah memberlakukan harga eceran tertinggi. Pemerintah berusaha keras untuk menanggulangi masalah minyak goreng ini. Kemudian HET minyak goreng dicabut, harga minyak goreng diserahkan ke mekanisme pasar. Ajaibnya, stok minyak goreng kembali melimpah, namun dengan harga yang sudah melambung tinggi kembali. Masalah minyak goreng belum selesai, masyarakat terkejut dengan tertangkapnya orang yang diduga jadi mafia minyak goreng. Uniknya, ternyata orang tersebut adalah pejabat tinggi atau Dijen di Kementerian Perdagangan yang selama ini mengurus masalah minyak goreng. Sudah jengah dengan apa yang terjadi, Presiden Jokowi langsung membuat kebijakan melarang ekspor minyak goreng atau CPO. Seperti biasa, setiap kebijakan Jokowi ada saja yang pro dan kontra. Pihak yang pro misalnya para petani kelapa sawit, Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sementara ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Sekretaris Jenderal SPKS, Mansutus Darto, percaya penghentian sementara ini mampu menjaga ketersediaan minyak goreng yang merata di dalam negeri dengan harga terjangkau. Lalu ada Ketua Umum Partai Baru, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anies Mata mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO dan minyak goreng atau migor. Pernyataan ini disampaikan Anies setelah dia mengatakan tak ada ruang bagi pemerintah melakukan gimmick dalam mengatasi masalah kelangkaan sampai kenaikan harga migor. Anies menyatakan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah yang substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok. Sedangkan pihak yang nyinyir dengan kebijakan ini adalah datang dari mantan Menteri Jokowi sendiri. Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik keputusan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor CPO. Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer. Inilah contoh kebijakan asal populer, tapi ngasal atau emotion. Kebijakan yang dirumuskan tanpa data-data kuantitatif, tanpa simulasi dampak. Sekali cetek, tetap cetek, atau emotion, katanya dalam unggahan Twitter @rizalramli pada Sabtu 23 April 2022. Teringat dengan perkataan mantan Wapres Yusuf Kala tentang Rizal Ramli, Rizal dulu pernah jadi Menteri Jokowi tapi diberhentikan dengan alasan tidak bisa bekerja sama dalam tim.
Banyak pejabat sekitar Rizal Ramli akan mengundurkan diri alias tidak mau bekerja dengan Rizal Ramli dengan alasan tidak nyaman. Sosok Ramli ternyata orang yang tidak bisa bekerja di dalam tim, hanya bisa nyinyir dan protes saja. Jadi ya biarkan sajalah. Toh kita yakin pihak yang paling tahu permasalahan minyak goreng ini adalah pemerintah. Orang yang nyinyir merupakan orang-orang yang sok tahu dan sok memberikan solusi, padahal mereka tahu hanya luarnya saja. Jauh berbeda dengan pemerintah yang lebih banyak tahu secara detik aturan main minyak goreng. Artikel ini ditulis oleh Adin di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.